Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel Ustadz Yusuf Rushdi. Pada kesempatan kali ini adalah segmen yang berbeda dari segmen yang sebelumnya, yaitu adalah Ngopi Kuy. Ngobrol perkara Islam dan income bareng Kang Ustadz Yusuf. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, pada kesempatan kali ini apa yang akan kita bahas sebenarnya masih berkaitan tentang yang kita bahas di KI on Podcast, yaitu adalah fenomena yang terjadi beberapa hari ini atau beberapa bulan kemarin. Nah, sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu kedua sahabat saya yang akan mengikuti ngobrol bareng ini dengan Ustadz Yusuf. Pertama adalah teman saya, siapa Kang namanya kan? Radif. Radif. Ya. Radif. Dan kedua yang selanjutnya adalah Dito. Ya. Alhamdulillah, insyaallah. Ahlan, sahlan. Ahlan. Oke, tidak usah berpanjang lebar, langsung aja nih kita ngobrol bareng dengan Kang Ustadz Yusuf. Apa kabar Ustadz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Ya. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, dalam suasana pandemik ini ya mungkin kita tetap jaga jarak, kemudian memakai protokol kesehatan ya, walaupun kita masuk dalam new normal gitu. Tapi kita belum seluruhnya selesai. Jadi kita harus jaga dan kita tetap beraktivitas dengan menjaga protokol kesehatan. Baik, Ustaz. Oke. Langsung aja nih, Ustaz. Apa yang bakal kita bahas nih pada hari ini, Ustaz? Ya. Jadi Radit dengan Dito ya, yang menemani kita, serta Naufal yang menjadi MC kita. Kita akan ngobrol lanjutan dari yang kemarin ya, yang berkaitan dengan sikap seorang muslim kayak gitu. Bahwasanya seorang muslim itu sikapnya yang harus dilakukan adalah seperti tuntunan Allah Subhanahu wa taala ya, yang berkaitan apakah itu mendapat musibah ya, apakah mendapatkan kekayaan kayak atau kesempatan, kesenangan, kesuksesan. Jadi bagaimana bersikapnya itu. Nah, Allah sudah menjelaskan. Coba mungkin Novel biasakan ada di surat Ibrahim. Surat Ibrahim. Ya. Ada, kita dengarkan, nanti kita kaji bersama sambil ngobrol ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. Oke, artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Shadaqallahul Azim. Alhamdulillah ya. Tadi sudah kita dengar, tapi kayaknya Radit ngantuk kayaknya nih. Ngantuk kah? Coba ambil ini ngopi. Kita ngopi lah biar segar Ustaz ya.
sebelum kita jelaskan kayak gitu Baik, ya. baik. Mudah-mudahan dengan lantunan ayat suci Al-Quran tadi, ayo bawa aja kopinya, kita sambil santai aja kayak gitu. Mudah-mudahan kita bisa mengupas dengan jelas kayak gitu ya. Nah ini mungkin luar biasa ini. Silahkan langsung diminum ya untuk kesegaran kita semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maknyus. Ini biasa yang Kang Yusuf minum. Oh, itu kopi apa Ustaz ini, Ustaz? Ini kopi Seven Element ya. Seven Element. Jadi bukan sembarang kopi, tapi juga untuk kesehatan gitu. Kesehatan, Ustaz. Dan khususnya kalau ada dua pilihan yang agak susah. Terutama adalah pilihan ketika kita mau sahur. Kemudian mendesak dengan waktu sahurnya itu sendiri, waktu mau subuh. Kalau kita makan butuh banyak waktu kalau gitu kan. Sementara kita harus sholat malam ataupun sholat witir itu penghujungnya kayak gitu. Maka biasanya pilihannya adalah yang singkat saja. Saharu walau atau main ya. Sahurlah kalian walaupun hanya seteguk air. Apalagi kalau pakai kopi itu sudah energi insya Allah cukup ya. Nah ini pada kali ini ya kita sebagai seorang muslim ya, tadi Allah sudah memberikan arahan kepada kita, la in syakartum la azidannakum. Ini kata kunci ya. Jadi seandainya kalian itu bersyukur, niscaya akan kami tambah. Jadi apa saja yang kita syukuri ya, kita misalnya memiliki tangan ya, bersyukur dengan apa? Banyak beraktivitas. Dengan beraktivitas ada kreasi-kreasi. Nah, yang tadinya kita misalnya tidak memiliki income bisa menjadi income kayak gitu ketika kita berkreasi kayak gitu. Tapi landasannya adalah syukur. Karena tidak semua orang usaha mendapatkan apa yang dia miliki. Kalau seandainya ada orang yang berusaha ya kan, kalian misalnya usaha apa, tetapi kadang-kadang kan nggak dapat gitu. Kalau landasannya bukan bersyukur, itu nanti putus asa. Gitu. Putus asa. Dalam keadaan apapun mesti bersyukur. Ya, bersyukur kayak gitu ya, dan bersyukur. Artinya landasan syukur itu kita mensyukuri nikmat tenaga, nikmat waktu. Nah, soal nanti kita usaha, kemudian mendapatkan rupiah, mendapatkan bonus, mendapatkan balas hasilnya, itu adalah efek yang lain kayak gitu ya. Kayak gitu. Dan itu sekaligus bahwa kalau kita mensyukur apa yang ada, Allah pasti akan tambah kayak gitu ya. Nah kita sekarang masih bersyukur dan harus terus bersyukur nih. Insya Allah. Ya. Walaupun mungkin sekarang kita pakai masker agak napasnya mungkin agak terganggu ya kan, agak kurang bebas kayak gitu ya. Dibandingkan misalnya kita harus seperti di lini yang terdepan di masa pandemi ini. Siapa? Para dokter ya, para perawat ya, tenaga medis ya. Mereka bukan hanya sekedar masker, tapi memakai baju hazamat yang kayak astronot itu. Kita pakai jas hujan aja pengap, gerah, bahkan kita bisa bayangkan nggak ada lubangnya tuh. Makanya kita doakan ya para tenaga dokter, tenaga medis ya, yang sekarang di lini terdepan itu, ya, mudah-mudahan mereka sabar kayak gitu, ya, tabah kayak gitu, ya. Kemudian tetap melayani ya orang-orang yang terpapar COVID, walaupun resikonya juga udah banyak dokter yang juga yang udah meninggal juga gitu. Nah, gitu. Jadi kalau kita bernafas agak berat, agak ini ya kita satu bersabar untuk ini dengan mensyukuri nikmat yang ada. Kita masih di luar, masih bisa bergerak kemana-mana kayak gitu. Kaki kita juga masih terbuka segala macam kayak gitu ya. Nah ini yang harus kita dalami kayak gitu. Nah kemudian apa risikonya kalau seandainya kita tidak mensyukuri dari nikmat yang kita miliki ya?
Nah, Allah melanjutkan itu kan, wala in kafartum inna azabi lasyadid, ya. Seandainya kalian kufur dari nikmatku, ya, niscaya azabku sangat pedih, kayak gitu. Termasuk pandemi ini, ya. Jadi pandemi ini adalah musibah yang Allah timpakan karena banyak perilaku manusia yang sudah tidak mensyukuri lagi nikmat Allah. Bahkan kesyukuran nikmat yang paling hebat itu sebetulnya nikmat iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi masih banyak orang yang tidak mau beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mungkin orang yang beriman menjadi bulian, ya. Menjadi orang-orang yang dihina atau diejek dan lain sebagainya. Ya, kita harus sabar. Pokoknya bagaimana dalam keadaan apapun kita beriman, ya sesuai dengan nasihat Rasulullah ketika ada yang bertanya kayak gitu, berikan kepadaku satu aja nasihat yang kami tidak butuh pada yang lainnya, kayak gitu. Rasulullah nasihatnya singkat, qul amantu billah, katakan saya beriman pada Allah. Tsumma istaqim. Gitu. Kemudian beristiqomahlah. Karena yang namanya iman kan kadang-kadang naik, ya kan? Kadang-kadang yang turun kayak gitu ya. Gitu. Tadi itu ya. Tidur ya. Jadi kalau itu untuk memang kenapa kita baca Quran itu harus isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung pada Allah dengan syaitan, karena memang syaitan itu berkumpul untuk menggoda supaya jangan sampai mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Makanya ada selorohan kalau susah tidur ini baca aja Quran kan, ya biar cepat tidur. Itu memang menenangkan Al-Quran itu, ya. Bahkan masa pandemik saat ini kayak gitu. Salah satu terapinya itu adalah dengan baca Quran, gitu. Baca Quran, gitu. Baca Quran karena menenangkan. Dan kenapa baca Al-Quran kita mendengarkan selain pahala tentunya? Ternyata Al-Quran yang diperdengarkan kemudian masuk telinga kita itu, dia akan menjadi antibodi yang tersendiri, ya. Penguat tubuh, imun kita makin tinggi, dan zat-zat yang merusak tubuh, kanker-kanker dan lain sebagainya, parasitnya itu akan teratasi, kayak gitu, ya. Jadi itulah Al-Quran itu syifa lima sudur, kayak gitu. Nah, maka kalau orang mengkufur atau orang tidak meyakini janji Allah itu inna azabillah syadid, ya. Nah, manusia secara keseluruhan, ya inilah resiko kita berkomunitas ataupun bermasyarakat. Nah, kalau ada kemungkaran, ya, maka orang yang melihat kemungkaran itu harus merubah. Nasihati, ya. Harus menasehati, ya kan, supaya jangan sampai termasuk orang yang kufur, kayak gitu. Cuma kadang-kadang yang dinasehatinya bukannya mendengar, ya malah mengejek, kayak gitu, ya. Nah, makanya ada seorang ustadz berbahasa Arab, ya, tentunya itu ngomongnya bahwa syukron ya corona. Jadi orang lagi ribut dengan corona, dia mengatakan syukron corona. Salah satu asalnya itu adalah corona ini bisa menyelesaikan tugas-tugas dai yang nggak bisa, kayak gitu. Contoh, ya, kemaksiatan LGBT, ya kan, kemudian pornografi, prostitusi, dan lain sebagainya. Kemudian klub-klub malam, ya. Itu di luar, jangankan negeri kita, ya, global, Makkah aja, Makkah, ya, dengan pemimpinnya anaknya Salman itu membolehkan night club, gitu, ya. Dan orang yang mengkritiknya kan mungkin di penjara ataupun dikeluarkan, kayak gitu. Tapi sekarang sepi, hilang, karena corona itu. Jadi inilah yang kalau orang sudah tidak bisa diatur, manusia sudah mengingatkan, ya, juga tidak digubris, ya,
maka Allah Allah turunkan bala tentaranya. Kayak gitu supaya apa? Supaya kembali lagi ingat kepada Allah. Inna azabi lasyadid. Termasuk corona ini azab sadid. Kayak gitu. Ya. Bagi orang-orang yang tidak beriman. Ya. Tapi kalau untuk orang beriman, insya Allah itu adalah merupakan rahmat sebetulnya. Karena setiap penyakit itu adalah rahmat untuk orang yang beriman. Kenapa dikatakan rahmat? Karena dengan adanya musibah itu bisa bertambah pahala. Ketika orang yang mendapat musibahnya itu tidak menyalahkan siapa-siapa, tetapi introspeksi kepada dirinya sendiri, dan ketika dia bersabar itu dikasih pahalanya oleh Allah. Seperti yang sudah kita kupas yang pada Kiai on podcast tadi, bahwasanya selain misalnya Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, gitu ya. Ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku, ya. Dan berikan ganti yang lebih baik. Mudah-mudahan dengan berlalunya corona ini, nanti akan ada kehidupan yang lebih baik. Amin. Ya, ini jangan rasa saya masih muda, ini kesempatan luar biasa gitu. Kalau masa muda itu bisa dibeli, orang-orang yang sudah tua pasti beli masa muda. Iya, benar, Tad. Untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini, klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Terima kasih.